Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 13 Juli 2021, Pekan Biasa ke-15. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Keluaran bab 2 ayat 1 sampai dengan 5a. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Saudara-saudari terkasih, seorang guru memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menyebutkan 7 keajaiban dunia. Sebagian besar murid segera melukiskan jawabannya di atas kertas mereka. Namun ada satu orang siswa yang hanya termangu-mangu di bangkunya. Dan ketika jam pelajaran hampir selesai, kertas tugasnya juga masih terlihat kosong. Sang guru heran karena sebenarnya siswa tersebut tergolong sebagai anak yang cerdas. Sang guru mendekati siswa tersebut lalu bertanya kepadanya, "Masakan kamu tidak tahu satupun keajaiban dunia?" "Sebenarnya banyak, Bu, tapi saya bingung memilih yang mana." Kening gurunya berkerut dan meminta siswa tersebut untuk menjelaskan. Sang siswa pun menyebutkan keajaiban dunia sesuai versinya sendiri, yakni bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata, bisa menyanyi, dan lain sebagainya. Demikian jawab si siswa tersebut. Gurunya tertegun sekaligus tersadar betapa mudah kita mengagumi karya hebat buatan manusia dan menganggap biasa saja keajaiban yang Tuhan karuniakan secara cuma-cuma kepada kita. Saudara-saudari terkasih, kisah Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang mengecam kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Di kota-kota itu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi orang-orang tidak bertobat. Bahkan Kapernaum disebut sebagai The City of Jesus, karena karya dan pelayanan Yesus banyak terjadi di kota itu. Kendati demikian, toh mereka dikecam karena hanya kagum dan terpesona akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, namun tidak sampai percaya dan bertobat untuk memperbaharui diri. Kota-kota itu termasuk daerah yang pertama kali mendengar berita pertobatan yang disampaikan oleh Yesus. Namun kota-kota itu bergeming. Berita Injil dan mujizat Tuhan tidak menggugah hati mereka untuk segera bertobat dan berbalik dari kejahatan mereka. Karena ketidakpercayaan mereka inilah akhirnya membuat Yesus mengecam mereka. Bahkan Dia menyatakan bahwa penduduk Sodom akan bertobat sekiranya mereka menyaksikan mujizat yang terjadi di Kapernaum. Kota Sodom dimusnahkan Allah dengan hujan api dan belerang akibat dosa mereka. Dan Yesus menyatakan penghakimannya bahwa tanggungan Kapernaum akan lebih berat jika dibandingkan Sodom di hari penghakiman. Saudara-saudari terkasih, kisah itu hendak mengatakan bahwa ternyata menyaksikan mujizat serta mendengarkan pengajaran yang hebat tidak serta-merta membuat seseorang bertobat. Diperlukan kerendahan hati untuk mengaku diri sebagai pendosa, lalu menerima karya keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Kristus bagi kita. Ini adalah anugerah yang besar. Namun jika disia-siakan, kita sedang memilih penghukuman ditimpakan atas kita seperti penduduk Kapernaum. Saudara-saudari terkasih,
Tuhan selalu memiliki kesabaran yang luar biasa menanti kita manusia untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan sadar bahwa manusia ciptaannya di dunia ini adalah insan yang lemah, rapuh, dan mudah jatuh ke dalam dosa. Maka Dia juga selalu bersedia menerima pertobatan manusia. Akan tetapi, kesabaran Allah juga dengan sendirinya harus disempurnakan dengan penghakiman terakhirnya. Selama kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dan menjadi manusia baru, maka mari kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.